Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dimedidia dari Prodi kelas 1 PAI A. Akan menjelaskan tentang pengertian dan segala macam apapun yang ada pada teori emosi. Berikut ini akan dijelaskan seluruhnya. Mari menyimaknya ya. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik rangsangan dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Banyak yang mengatakan kata emosi sebagai bentuk amarah. Ciri-ciri emosi banyak bersangkut paut dengan panca indera. Orang jika emosi akan kehilangan kesadarannya dan tidak terkontrol dengan baik. Biasanya ada yang menjatuhkan barang dan ada yang tidak. Bentuk-bentuk dari emosi: 1. Amarah, 2. Kesedihan, 3. Jengkel, 4. Kesal, 5. Takut, 6. Malu, 7. Cinta. Perkembangan emosi. Emosi tersebut akan berkembang jika emosinya itu dengan dimarahi oleh orang lain. Perkembangan emosi dimulai dari bayi, lalu masa kanak-kanak, lalu anak usia bermain, lalu anak usia sekolah SD. Perkembangan emosi dimulai dari masa bayi, lanjut ke masa kanak-kanak, lanjut lagi anak usia bermain, lanjut lagi anak usia sekolah SD, lanjut lagi ke masa remaja, lanjut lagi masa dewasa muda, lanjut lagi sampai masa dewasa pertengahan dan sampai masa tua. Pengaruh emosi. Emosi tidak berpengaruh pada belajarnya saja, tetapi dengan lingkungan sekitarnya juga. Contohnya, emosi bisa memperlambat atau percepat gaya belajar. Jika di lingkungan, emosi membuat rasa tidak nyaman. Kecerdasan emosi. Mampu mengendalikan emosinya sendiri, mampu mengubah emosi menjadi tidak emosi, mampu berinteraksi positif dengan lingkungan sekitar dan orang lain. Sumber-sumber emosi. 1. Kualitas tidur, 2. Kepribadian, 3. Olahraga, 4. Suasana dalam seminggu dan waktu dalam sehari, 5. Stres, 6. Gender, 7. Usia, 8. Aktivitas sosial. Hal-hal tersebutlah yang dapat menjadikan sumber-sumber emosi. Fungsi-fungsi emosi. Pertama, dapat bertahan hidup atau survival, yaitu emosi dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, emosi dapat memberikan kekuatan manusia untuk mempertahankan dirinya dari gangguan atau rintangan hidupnya. Kedua, emosi sebagai pembangkit energi. Dalam kehidupan, emosi mampu memberikan semangat atau motivasi dalam kehidupan kita, misalnya perasaan kasih sayang dan cinta. Akan tetapi bisa juga memberikan dampak negatif pada suramnya kehidupan sehari-hari dan hilangnya semangat, misal perasaan benci dan sedih. Ketiga, emosi sebagai pembawa pesan. Maksudnya adalah emosi mampu memberitahu bagaimana kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, terutama untuk orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai, sehingga mampu untuk melakukan apa yang sesuai dengan perasaan yang dirasakan mereka saat itu, baik dalam kondisi bahagia atau ikut dengan bahagia.
maupun kondisi sedih dengan ikut berempati. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, mohon untuk direvisi. Karena kekurangan Anda dapat membantu saya untuk menambahkan apa yang kurang tepat di dalam teori motivasi tersebut. Hanya itu saja yang dapat sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.